Ya, selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Ya, teman-teman, hari ini saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu semua, buat Anda yang ingin membeli polis asuransi, ya, pastikan Anda tanya dengan baik kepada agen Anda apa kelebihan dan kekurangan asuransi yang Anda ingin beli, teman-teman. Ya, teman-teman, perkenalkan saya Didi Mulato. Saya hari ini 10 tahun ada di industri asuransi, dan teman-teman, hari ini saya sering ngamatin begitu banyak orang-orang membeli asuransi karena tidak enak, teman-teman, ya. Jadi hari ini, teman-teman, saya melarang seluruh agen binaan saya langsung, teman-teman, untuk menjual polis asuransi kepada keluarga. Sekali lagi, saya sekarang melarang seluruh agen saya untuk menjual polis asuransi kepada keluarga, kepada rekan dekat, kepada sahabat, kepada teman-teman, ya. Jadi buat teman-teman semua, agen Prudential atau agen asuransi di seluruh Indonesia, saya larang Anda untuk jualan polis asuransi kepada keluarga, teman-teman. Dan buat Anda yang keluarga, teman-teman, usahakan Anda tidak membeli asuransi kepada keluarga Anda. Kenapa demikian, teman-teman? Gini, teman-teman, asuransi adalah produk perencanaan keuangan jangka panjang, ya. Boleh Anda beli produk asuransi kepada keluarga Anda, tapi pastikan Anda membeli secara profesional, teman-teman. Jangan sampai membeli asuransi hanya karena tidak enak saja. Teman-teman, begitu banyak saya ketemu orang-orang membeli asuransi hanya karena tidak enak. Waduh, yang jualan kan adikku, waduh, keluargaku, teman-teman. Akhirnya Anda tidak melakukan satu diskusi yang cukup matang, teman-teman. Anda beli asuransi sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja, bahkan, teman-teman, ya. Oke, buat teman-teman semua agen asuransi di seluruh Indonesia hari ini, yuk, jangan pertaruhkan keluarga Anda untuk Anda uji coba, teman-teman, ya. Teman-teman, hari ini saya membimbing seluruh tim saya untuk menjual asuransi bukan kepada keluarga, bukan karena saya melarang untuk closing pada keluarga, untuk menjadikan keluarga Anda nasabah Anda, tetapi saya ingin memastikan bahwa seorang agen asuransi itu menjual polisnya bukan karena perasaan enak atau tidak enak, teman-teman. Sebagai contoh, misalkan contoh saya menjual polis asuransi kepada adik saya, ya udah terang lah, pasti closing lah, teman-teman, ya. Tetapi pertanyaannya, apakah adik saya paham dengan baik? Saya jualan polis asuransi kepada Pak D saya, pada Om saya, kepada sahabat dulu karib saya waktu kuliah misalkan, ya pastilah closing, teman-teman. Orangnya nggak enak, teman-teman, ya. Mau nggak closing nggak enak, teman. Tetapi pertanyaannya adalah apakah dia ngerti dengan baik, teman-teman. Ya, saya sangat memperhatikan teman pola ini, teman-teman. Dulu, teman-teman, saya rekrut agent, teman-teman, ya. Saya minta maaf, saya juga melakukan sebuah kesalahan, teman-teman, ya. Ketika saya rekrut agent, kemudian kok minggu pertama kok closing banyak, teman-teman, ya. Terus minggu kedua closing lagi, minggu ketiga closing, ternyata bulan ke depan lagi sudah kurang closingnya, dan seterusnya, teman-teman. Teman-teman, menjual polis kepada keluarga itu boleh-boleh saja, tetapi pastikan Anda menjual polis asuransi Anda dengan baik. Jangan sampai Anda menjelaskan hanya sekedar saja, akhirnya, teman-teman, yang terjadi momok, teman-teman. Ambil contoh, teman-teman, saya hari ini mendatangin saudara saya, kemudian wah, closing, teman-teman, tanda tangan polis. Menjelaskannya seperti apa? Saudara itu mau nanya detail juga nggak enak, nanti dikira ribet dan sebagainya. Kalau nggak closing juga nggak enak, nanti dikira waduh, nggak ngargain saudara gitu loh, sudah kerja pengen bantu dan sebagainya. Teman-teman, ini, teman-teman, kalau Anda prospek sekarang, Anda jelaskan asuransi kepada orang yang tidak Anda kenal, maka orang itu punya kesempatan untuk diskusi panjang lebar, dan ketika dia menolak, dia juga tidak ada perasaan tidak enak, teman-teman, ya. Sementara kalau Anda jelaskan kepada keluarga Anda jelaskan kepada sahabat Anda, ada potensi, maka keluarga Anda itu tidak bisa menanyakan segala sesuatunya. Ketika Anda tidak jelas, Anda nggak nanya, nggak ada perasaan nggak enak, teman-teman. Ketika Anda ketemu orang yang tidak kenal, ya terserah, Anda bisa nanya apapun, teman-teman. Tapi kalau Anda ketemu orang kenal, cenderung orang itu akan, ya, mohon maaf, teman-teman, ya, orang itu cenderung akan nggak enak untuk nggak closing, teman-teman. Terus akhirnya closing sembarangan, teman-teman. Dan, teman-teman, saya mau kasih tahu, teman-teman, asuransi adalah produk perencanaan keuangan jangka panjang, teman-teman. Asuransi adalah produk perencanaan keuangan jangka panjang, ya. Orang bayar asuransi itu harus 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, teman-teman. Panjang sekali, teman-teman. Ya, mungkin waktu masuk Anda kondisi ekonomi bagus, mungkin Anda mampu bayar. Tetapi apakah ada jaminan, teman-teman? Ada jaminan, ya, setelah 2 tahun kondisi ekonomi keluarga Anda itu masih baik. Misalkan contoh, setelah 2 tahun terus kemudian keluarga Anda itu dalam kondisi ekonomi tidak bagus. Waktu masuk dulu nggak enak, sehingga ketika dia sudah jalan 2 tahun terus kemudian dia mau berhenti, dia akan mempermasalahkan, Dek, tolong dong, itu saya mau berhenti dulu asuransinya, saya lagi ada masalah ekonomi. Kemudian si agent, karena dulu waktu menjelaskannya juga asal, tidak ada HO, tidak dijelaskan dengan baik, teman-teman. Ya, ingat, asuransi bukan bank, teman-teman. Saya ingin memastikan dari seluruh video-video saya, teman-teman, Anda boleh saksikan seluruh video saya. Ya, video saya hari ini tonton ribuan orang, ada jutaan orang sudah nonton video saya, teman-teman. Hari ini saya ingin memastikan bahwa asuransi adalah program perencanaan keuangan jangka panjang.
ya. Asuransi itu perencanaan keuangan, bukan tempat menyimpan. Kalau Anda menyimpan uang itu tempatnya di bank, ya. Anda teman-teman, Anda perlu tahu bahwa menyisihkan uang di asuransi itu Anda bisa rugi, teman-teman. Anda bisa, mohon maaf nih teman-teman, ya, ketika Anda baru setahun 2 tahun ngikutin asuransi kemudian Anda mau berhenti, uang Anda boleh dibilang habis, teman-teman. Nah, ketika uang Anda habis, jangan sampai nanti Anda terus kemudian marah-marah pada asuransi, kemudian Anda protes pada keluarga Anda dan sebagainya. No. Bukan siapa yang salah, tetapi ini cara masuknya yang salah. So, buat teman-teman semua hari ini, yuk, buat seluruh agen asuransi di seluruh Indonesia, perusahaan asuransi manapun, yuk, hindarin Anda closing pada keluarga, teman-teman, di awal. Ya, yang saya maksud di sini adalah di awal, teman-teman, ya. Anda baru gabung Prudential, Anda baru gabung asuransi, terus kemudian please, yang pertama jangan sampai Anda jelaskan pada keluarga dulu. Ingat, Anda masih belum ngerti apa-apa. Anda ikut training dulu, Anda ikut pelatihan dulu biar Anda nguasain. Teman-teman, ingat, banyak sekali agen asuransi kemudian trauma berhenti, teman-teman. Masuk jadi agen asuransi kemudian baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus kemudian akhirnya wah, dia susah jualan asuransi. Dia dapat nasabah misalkan 5 nasabah, terus kemudian dia berhenti, ya. Kenapa, teman-teman? Ya karena dia hanya punya prospek pada keluarga dia saja. Begitu keluarganya habis, selesai, teman-teman. Sementara, teman-teman, untuk Anda bisa bertahan di industri ini, teman-teman, Anda harus memiliki kemampuan untuk menjual. Anda harus mampu untuk ketemu orang baru yang Anda tidak kenal. Anda harus bisa menjelaskan kepada orang yang Anda tidak tahu sebelumnya dan akhirnya dia percaya, teman-teman. Saya hari ini, teman-teman, mendorong seluruh tim saya, teman-teman, untuk setiap hari canvassing. Canvassing itu adalah benar-benar pure hari itu ketemu orang yang tidak direncanakan, tidak tahu siapa. Kita ketemu di pasar, kita ketemu jalan, kita datang ke tokonya, kita datang ke rumahnya, pokoknya ketemu dimanapun, teman-teman. Ketemu di mall kita bisa ngomong, ketemu di jalan kita bisa ngomong, dimanapun, teman-teman. Yes, itu akan membuat seseorang itu mau bertanya, teman-teman, karena tidak kenal, teman-teman. Tapi kalau kita kenal, cenderung orang itu akan nggak enak, teman-teman. Mau nggak ikut nggak enak, mau ikut juga, waduh, sebenarnya keuangan juga kurang, teman-teman. So, buat teman-teman semua hari ini, buat Anda yang menjadi calon nasabah asuransi manapun, perusahaan asuransi manapun, teman-teman, yuk, ketika Anda ingin membuka polis asuransi Anda, please tanyakan dengan detail, teman-teman. Untuk Anda tahu, teman-teman, salah satu tim saya pernah, teman-teman, dapat nasabah, saya minta untuk tanyakan detail, teman-teman, dan perlu tahu, teman-teman, ya, nasabah itu benar-benar saya kasih pancingan untuk mau bertanya, teman-teman, dan apa yang terjadi, teman-teman, ya, dia mau bedah polis, teman-teman, ya, dan teman-teman, dan luar biasanya, teman-teman, ketika dia tahu manfaat polis asuransi, akhirnya dia closing dengan angka yang cukup besar, teman-teman, ya. So, buat teman-teman semua, hari ini asuransi adalah gaya hidup orang cerdas. Kalau orang-orang berpikir, teman-teman, orang itu akan berbondong-bondong beli asuransi, teman-teman, ya. Salah satu nasabah saya membuka polis dengan angka yang fantastis, teman-teman, sehingga puluhan juta per bulan, teman-teman, bayar tahunan, teman-teman, dan itu baik-baik saja, teman-teman. Saya tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena udah paham, teman-teman. Orang yang ngerti asuransi itu akan berbondong-bondong beli asuransi. Tapi bagi orang yang nggak ngerti itu akan berprasangka, wah, asuransi penipuan, wah, asuransi bullshit dan sebagainya. Wah, uang saya hilang di asuransi. Yes, karena orang pandangannya sempit. Tapi ketika Anda benar-benar menemukan orang yang cerdas, orang yang mampu berpikir, maka orang akan memiliki wawasan yang cukup bagus dan akan membeli asuransi dengan sukacita, teman-teman. Hari ini saya memiliki ribuan nasabah dan hari ini, teman-teman, saya tidak mendapatkan hal yang berarti tentang hal negatif dari asuransi, teman-teman. Kenapa? Ya karena ketika orang mau jadi nasabah saya aja, saya kadang malah ngomong begini, kan, coba Pak, coba pertimbangkan lagi, jangan buru-buru, coba diskusi sama istri, coba diskusi sama keluarga dulu, jangan buru-buru. Ya, asuransi itu tentang Anda, bukan tentang saya. Ya, Anda tidak menjadi nasabah saya, bagi saya tidak ada masalah kok. Hari ini saya jelaskan kemanapun, teman-teman, terus kemudian dia ikut nasabah orang lain, bagi saya tidak ada masalah, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Ini berbicara tentang bagaimana kita mengedukasi bangsa, bagaimana bangsa Indonesia ini maju. Gimana caranya? Mari kita edukasi bangsa, teman-teman. Ingat, teman-teman, ini fungsi edukasi. Ketika kita melakukan edukasi terus-menerus, hanya masalah waktu orang itu akan berbondong-bondong ikut asuransi, teman-teman. Tapi kalau belum apa-apa, teman-teman, Anda prospek kepada keluarga, kepada sahabat, teman-teman, yang terjadi orang closing itu nggak enak. Akhirnya setelah 2 tahun ternyata, waduh, asuransi penipuan, janjinya begini, katanya begini, anu dan sebagainya, teman-teman. Yang terjadi orang negatif. Begitu orang negatif itu di luar sana akan menjadi momok, teman-teman. Wah, jangan ikut asuransi. Wah, kemarin uang saya hilang ikut asuransi, teman-teman. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi karena si agent menjelaskan dengan cara yang tidak tepat, ya. Ketika penjelasan tidak tepat, maka pemahaman juga tidak tepat, teman-teman. So, buat teman-teman semua, hari ini saya menghimbau kepada seluruh agent asuransi di seluruh Indonesia, buat agent baru, ya. Ini khususnya untuk agent baru, teman-teman, ya. Agent baru dilarang prospek pada keluarga, dilarang closing keluarga. Sampai kapan? Sampai 1 tahun, teman-teman. 1 tahun pertama, saya seluruh agent saya tidak pernah yang namanya prospek keluarga, teman-teman. 1 tahun pertama saya larang. Anda mesti prospek orang lain dulu, karena orang lain itu tidak mungkin membeli produk kalau Anda tidak bisa menjelaskan dengan baik.
Teman-teman, agent yang benar, agent asuransi yang benar itu ya teman-teman ya, 4 bulan, 3 bulan pertama itu belum bisa closing teman-teman. Dia harus memahami tentang produk knowledge dulu. Dia harus memahami tentang produk, dia harus mampu menjelaskan, dia harus bisa membangun percaya diri, dia harus meyakinkan orang. Ketika orang sudah yakin teman-teman, masalah waktu dia akan beli teman-teman. Tapi kalau orang nggak yakin teman-teman, orang juga nggak bisa beli teman-teman. So buat teman-teman semua, yuk, seluruh leader, seluruh agent asuransi di seluruh Indonesia, yuk, seluruh agent baru dilarang untuk closing keluarga. Itu versi saya teman. Kenapa demikian teman? Jangan sampai keluarga Anda justru jadi korban. Ya, karena keluarga Anda mau nanya itu malu teman-teman, mau malu itu mau nanya itu sungkan teman-teman. Tapi kalau orang lain pasti nanya teman-teman. Saya senang kok agent saya itu closing, saya senang agent saya dapat nasabah, saya punya tim itu closing gede, saya senang teman-teman. Tapi pertanyaannya kalau closingnya asal-asalan, terus kemudian ujungnya setelah 2 tahun tingkat komplain tinggi teman-teman, tingkat lapse, tingkat nasabah berhenti tinggi, percuma teman-teman. Ya, mending hari ini kita benerin cara kerja teman-teman. Bagaimana Anda bekerja dengan baik, Anda bekerja dengan benar. Ya, ketika Anda sudah bisa menjelaskan dengan baik, Anda sudah jalan 1 tahun, nasabah Anda sudah 50, sudah 100 nasabah, silahkan Anda prospek keluarga. Tapi ketika Anda prospek keluarga, Anda harus ngomong begini, oke om, tante, ya, ini hari ini saya datang sebagai agen asuransi, jangan lihat saya sebagai sekeponakannya om. Ya, hari ini Didik datang untuk menjelaskan tentang pentingnya asuransi buat om. Om tidak punya kewajiban untuk membeli. Ya, hari ini tugas Didik hanya menjelaskan saja. Om mau beli atau tidak, tolong pikirkan dengan baik. Kenapa? Karena ya asuransi ini program perencanaan keuangan jangka panjang ya teman-teman. Teman-teman ingat ya, buat Anda yang ingin menjadi nasabah asuransi teman-teman, please tanyakan kelebihan dan kekurangan teman-teman ya. Jangan cuma ngomong baiknya aja, jangan ngomong positifnya saja. Ingat, asuransi juga punya kekurangan teman-teman, berbeda dengan bank ya. Ada pengecualian, asuransi itu ada pengecualian, ada kondisi-kondisi yang tidak bisa diklaim, ada kondisi-kondisi yang dikecualikan, ada yang memiliki masa tunggu dan sebagainya. Itu wajib dijelaskan. Ya, kalau Anda prospek saudara sekali lagi cenderung itu tidak ditanyakan, pokoknya masa bodoh lah, udah yang penting ikut saja. Tapi begitu di tengah jalan nanti klaimnya ditolak baru bingung teman-teman. Teman-teman, kalau saya teman-teman saya sudah tahu loh teman-teman ya, misalkan nasabah itu klaim disetujui atau tidak, saya tahu teman. Kenapa? Saya sudah belajar teman-teman. Jadi ketika saya cari nasabah, ketika saya menjelaskan pada seseorang, selalu saya ending dengan satu kata-kata, om, tante, tugas saya sudah selesai, tugas saya hanya memastikan om, tante sekarang udah jelas tentang produk asuransi yang saya jual. Nah, sekarang silakan om, tante pertimbangkan dengan baik, nggak usah buru-buru, nggak usah nggak enak. Ya, saya selalu katakan itu teman-teman, supaya apa? Dia juga nggak sungkan ketika dia mengatakan tidak. Om, kalau memang belum waktunya nggak apa-apa, om boleh buka polis nanti kok bulan depan, tahun depan, 3 tahun lagi, silahkan. Yang penting om paham betul tentang produk ini. Yang pasti asuransi bukan bank loh om ya. Asuransi itu adalah produk perencanaan keuangan jangka panjang. Kalau om sudah merasa benar-benar membutuhkan asuransi, ya om nanti bisa membeli dengan baik ya. Tidak harus dengan saya, silahkan dengan siapapun. Dan mohon maaf teman-teman, setiap hari saya dari Facebook saja teman-teman ya, dari Facebook saja itu tiap hari ada orang menginginkan untuk buka polis asuransi kepada saya teman-teman. So belum tentu saya tanggapin. Kenapa teman-teman? Saya nggak mau orang itu cuman emosi membeli teman-teman. Saya pengen edukasi dia melalui video-video saya ini. Juga saya pengen edukasi masyarakat Indonesia supaya lebih paham akan pentingnya asuransi. So mari berasuransi dengan cara yang benar, mari berasuransi kepada agen yang profesional. Jangan sampai membeli asuransi hanya karena tidak enak kepada sahabat atau kepada saudara Anda. Pasti bermanfaat. Didik Mulata, selamat pagi dan salam dahsyat.